jam berapa nih? Udah waktunya Jam 9 kita ya. ibadah online lagi ya Cimaya ya. Adik-adik siapkan hatimu, siapkan dirimu. Kita saat ini mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ayo duduk yang manis, Cimaya duduk yang manis. Oh, Cimaya berdiri ya. Ayo kita mau mulai ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi ini kami boleh kembali ibadah walaupun saat ini kami tetap ibadah online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami siap memuji Engkau. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, siapa adik-adik yang semangat untuk mengikuti ibadah online? Meskipun kita tetap ibadah di rumah sendirian berdua dengan saudara, tapi tetap ada Tuhan Yesus loh di rumah kita. Nah, Tuhan selalu mendengar apa yang kita doakan. Tuhan Maha tahu ketika kita sedih, ketika kita senang, Tuhan akan selalu mendengar dan selalu memberkati kita semua. Amin adik-adik. Ya, kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo yang di rumah tetap sambil jalan-jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Siapa yang tetap mau berjalan sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, kalau kita jalan sama Tuhan Yesus, dalam hati kita pasti selalu ada kasih. Kita selalu mengasihi teman kita selalu mengasihi keluarga kita. Ayo, yang mau mengasihi kita nyanyikan lagu KAFIH ya. Kasih, 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 kasih. KAFIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi KAFIH ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, Seperti kasih Tuhan Yesus. seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih. Ya, adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, kita mau puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan
kita mau ibadah lagi yuk. Tapi hari ini Cici nggak sendirian. Cici bawa teman. Siapa ya? Ternyata ada tamu istimewa. Hari ini ada Cici Maya. Ada Cici Ike. Iya. Halo Cici Maya, Cici Ike, apa kabar? Oh, asik, long time no see ya. Iya. Cici, hari ini boleh dong kalau aku tanya-tanya, boleh? Boleh. Iya. Gimana sih? Kalau boleh Cici tahu, anak-anak di rumah tahu, boleh nggak bagi pengalaman tentang waktu Cici Maya atau Cici Ike waktu ngerasain waktu lagi seneng atau lagi sedih, boleh nggak? Boleh, asik. Siapa dulu yang mau duluan? Aku duluan deh. Sweet. Gunting kertas batu. Jadi siapa? Cici Maya? Iya. Oke. Cici mau cerita apa Ci? Yang seneng atau yang sedih? Cerita yang seneng aja ya. Oh yang seneng ya, sedih boleh. Oke, waktu cerita Cimaya seneng itu waktu banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya pas waktu Cimaya punya anak. Cimaya waktu melahirkan Queen. Oh, iya. Meskipun Queen melahirkannya secara proses sesar tidak alami, Cimaya harus nunggu 2 hari dulu Lama baru ya. Queennya dilahirkan. Tapi rasa sakit, rasa capek, rasa kesel nunggu itu semuanya tiba-tiba hilang karena Cimaya bisa lihat bayi yang ternyata 9 bulan ada di perut aku itu udah keluar dan sehat, sempurna, nggak ada kekurangannya. Seneng gak Ci? Seneng banget. Nah, apalagi ya Ci, pas kita lagi sakit gitu kan perutnya masih proses operasi pemulihan tuh masih nggak bisa ngapain. Banyak orang yang datang ke rumah sakit, ke rumah pada bawain hadiah. Bawa kado ya Ci ya? Bawain kado, iya. Seneng. Pada ngucapin selamat ya, mereka Asik. juga jadi bikin kita makin tambah seneng gitu, makin tambah disayang, diperhatiin sama teman-teman. Itu cerita yang salah satu cerita yang seneng ya pernah Cimaya alami. Iya. Wah seru ya Ci ya. Punya anak, dapat berkat, dikunjungin orang, pasti happy banget perasaannya. Nah sekarang Cici Ike, Ci mau cerita apa Ci? Cerita sedih. Oh cerita sedih. Siapin tisu dulu kan Ci? Ya kalau Cici pas waktu sedihnya itu Ci guys, waktu mama meninggal. Oh iya. Karena waktu itu nggak sakit dulu, jadi cuman sehari semalam, lalu besoknya meninggal. Jadi berasa kayak kehilangan banget gitu kan. Karena Tiba-tiba soalnya ya. Yang diagnosa dokter itu sakit mah ternyata sakitnya beda lagi gitu. Ya itulah cerita sedihnya mungkin waktu mama dipanggil pulang sama Tuhan Yesus ya. Tapi ya bersyukur karena Cici juga percaya mama udah sama Tuhan Yesus ya. Udah seneng, udah gak sakit lagi, udah bisa memuji Tuhan di surga. Iya, sedih banget pastinya ya Cici ya. Ditinggalin sama orang kesayangan, nangis. Nggak ada tempat buat ngadu lagi, nggak ada tempat buat pinjem duit. Jangan. Kok minjem duit? Ya maaf cerita ibu-ibu adik-adik jangan iya. dengerin ya. Iya. Nah adik-adik tadi kita udah dengerin cerita Cici Maya cerita waktu seneng. Cici Ike tadi cerita waktu dia lagi sedih. Nah adik-adik tahu nggak, setiap momen dalam kehidupan kita Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu waktu Cici Maya lagi sedih. Tuhan Yesus ada nggak Ci waktu orang-orang datang ke rumah? Tuhan Yesus ada di situ nggak? Ada kan? Cici Ike waktu Cici Ike lagi ngalamin sedih ditinggal mama, Tuhan Yesus ada nggak? Ada ya. Nah hari ini Cici mau ajak adik-adik lihat satu cerita tokoh Alkitab yang dia melawan sama Tuhan. Nggak taat sama Tuhan, tapi dia simpen dalam hati dan ternyata Tuhan tahu apa yang ada dalam pikirannya dan itu berakibat jadinya jelek sama dia. Dia akhirnya kalau Cici ceritain nanti jadi nggak seru ya. Nah mendingan sekarang adik-adik lihat ceritanya ya. Check it out.
Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun, kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian. Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah, gimana ceritanya, Cici? Ternyata tadi ceritanya soal siapa? Nabi Yunus. Yunusnya nggak taat, jadi sama Tuhan dihukum, kapalnya kena angin. Akhirnya dia dibuang masuk ke dalam laut. Akhirnya masuk ke dalam apa? Perut ikan besar. Dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bayangin. Tapi ternyata Tuhan tahu ya. Padahal Yunus gak bilang siapa-siapa loh. Dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia malah pergi ke Tarsis. Dia gak mau. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Yunus. Tadi Cici udah cerita waktu lagi happy, waktu lagi sedih. Nah, adik-adik, apapun yang engkau rasakan saat ini, mungkin kamu sekarang ngerasain lagi sedih, atau kamu sekarang ngerasain lagi susah, lagi takut sama situasi sekarang. Kamu gak tahu kapan virusnya berakhir, kapan pandeminya berakhir, kapan bisa sekolah lagi. Ingat, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus melihat. Mungkin kamu gak pernah bilang sama mama papa di rumah. Kamu gak pernah bilang sama kakak, sama abang, sama cici, sama koko di rumah. Tapi ada satu pribadi yang ada di dalam hati kamu. Dia tahu apa yang kamu rasakan. Waktu kamu lagi takut, waktu kamu lagi sedih, waktu kamu lagi sendiri, bahkan waktu kamu lagi ngelawan sama mama papa, waktu kamu lagi niat mau bohong sama mama papa, Tuhan Yesus tahu. Jadi kita gak bisa pergi kemana-mana. Dalam Mazmur dibilang, kemana kami dapat pergi menjauhi rohmu. Tuhan Yesus selalu ada di mana-mana. Ada di gunung, ada di laut, ada di pantai, ada di kota, ada di desa. Bahkan dia ada di dalam hati kita ya Cici. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Apa yang kita rasakan, Tuhan Yesus tahu. Ayat hafalannya, ayo. Ayat hafalannya Cici hafalin ya. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayo Cici, bisa ya? Sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Cici bisa nggak sendiri? Saya Cike. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki
dan mengenal aku. Hebat. Cici Maya coba, Pak. Yo. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal. Ih, hebat. Sekarang akunya ganti sama pakai nama. Oke. Bareng. Siap. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal. Grace. Yeay. Kita seneng, kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ayo kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar bahwa Tuhan menyelidiki hati kami. Tuhan tahu apa yang kami pikirkan, Tuhan tahu apa yang kami rasakan, Tuhan tahu apa yang kami perbuat. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, kepada Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada, karena Tuhan mengetahui semuanya. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka dalam sekolah mereka, berkati juga dalam kesehatan mereka, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Segala kuman, virus corona, tipes, DBD dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjagai, melindungi anak-anak sekolah minggu, keluarga mereka, adik kakak mereka, orang tua mereka, semuanya. Tidak ada yang terlewatkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua guru-guru yang sudah melayani pada hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, kita lewat firman Tuhan diingatkan untuk apa, Cika? Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu waktu kita sakit, Iya, waktu kita senang, kita sedih, waktu kita banyak masalah. Iya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha tahu. Makanya adik-adik jangan takut karena Tuhan Yesus akan selalu tahu apa yang sedang kita rasakan. Nah, tetap berdoa dan tetap percaya sama Tuhan Yesus ya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.